Nah, kalau dilihat dari tipe umumnya yang supervise dan unsupervised. Kalau supervise tuh gambarannya ini dataset. Coba saya bikin pointer ya. Ya, ini dataset di sini. Ini ada dataset. Kalau supervised machine learning, maka masing-masing sampel di dalam dataset itu kan punya label atau anotasi. Ini misalnya yang berwarna hijau itu labelnya kotak, yang berwarna merah itu labelnya bintang, yang berwarna kuning itu labelnya segi 6. Nah, kalau diberi inputan yang seperti ini yang berwarna biru, dia itu masuk label apa? Nah, itu supervised machine learning. Jadi awalnya supervised itu akan belajar dari data yang di sini, kemudian diberi data baru, dia akan memprediksi ini masuk kategori mana ya. Nah, itu supervised. Sedangkan untuk yang unsupervised, itu lebih ke datasetnya itu dia punya pola tersembunyi ya, hidden pattern di sana. Ada kategori yang tersembunyi. Nah, si algoritma ini akan mencari sendiri kategorinya, mencari sendiri kelompok-kelompoknya ya. Ada kelompok-kelompok yang hidden gitu ya. Belum bisa karena datanya itu kan banyak. Karena datanya banyak, kalau manusia yang mengeksplorasi sendiri itu jadi cukup sulit karena sifat manusia itu kan subjektif dan tidak konsisten terhadap apa yang diobservasi, kurang konsisten terhadap apa yang diobservasi. Sedangkan algoritma unsupervised ini dia punya indikator untuk menentukan bahwa pola apa yang harus dicari oleh dia. Nah, dia bisa mencari sendiri pola-pola yang ada di dalam sana. Misalnya ini adalah pola kelompok sampel yang berbentuk kotak. Kemudian ada pola sampel yang berbentuk bintang. Ada pola sampel yang berbentuk kumpulan sampel yang berbentuk segi 6. Itu unsupervised misalnya tugasnya mencari pola-pola yang ada di dalam sini, kelompok-kelompok pola yang ada di dalam situ. Nah, ini ya kalau lebih dalam di supervised machine learning ada dua tipe, yaitu regresi dan klasifikasi. Nih, regresi dan klasifikasi. Ingat-ingat ya. Kalau regression ciri-cirinya adalah datasetnya itu punya satu kolom yang bernilai, satu kolom output ya, satu kolom tanda, satu kolom label yang punya nilai itu numerik atau continuous. Nah, dengan data yang sifatnya tipe datanya adalah numerik atau integer begitu, maka model yang dibangun sifatnya adalah berdasarkan fungsi linear. Nah, fungsi garis ya, linear tuh entah dia garis lurus, sinusoidal, atau tangen, atau non linear. Nah, itu yang dicari oleh si regression. Tugasnya dia mencari pola. Sedangkan untuk yang klasifikasi ini itu jika kolom labelnya itu bersifat diskrit atau kategori atau kelas. Contohnya biner, diskrit atau kategori label biasanya nanti dimodelkan sebagai kelompok-kelompok dengan label yang sama atau pemisah untuk setiap kelompok itu. Ya, jadi kelompok dengan label sama atau si klasifikasi ini memodelkan garis pemisah yang memisahkan dua kelompok yang berbeda tadi. Nah, itu pendekatannya untuk yang klasifikasi. Sedangkan untuk yang algoritmanya di supervised machine learning yang paling umum ada naive Bayes. Ini naive Bayes, penemunya adalah Bayes. Ada juga KNN, jangan terkecoh dengan NN-nya ya. Ini depannya harus ada KNN. NN-nya di sini maksudnya adalah K nearest neighbor. Bukan neural network, jangan terkecoh ya. Harus lengkap KNN. Kemudian ada decision tree.
Contoh yang lain algoritmanya ada juga linear regression. Nah, linear regression dan lain-lain, ada banyak sekali algoritma. Ada support vector machine, itu yang kalau yang 3 ini ya, naive Bayes, KNN, decision tree, itu sifatnya adalah klasifikasi berdasarkan kelompok labelnya. Tapi kalau yang linear itu memodelkan fungsi linearnya berdasarkan outputnya tadi, dan yang tadi yang contoh yang SVM itu dia memodelkan kelompok-kelompok data berdasarkan dengan cara membentuk garis pemisah antara beberapa kelompok yang sudah dilabeli tadi. Gitu, itu untuk yang supervised machine learning. Sedangkan untuk yang unsupervised learning atau istilah lainnya itu sangat umum sekali dengan clustering. Clustering ini datasetnya itu tanpa label. Dia tidak punya output atribut, nggak punya. Jadi datanya itu hanya input saja. Tujuannya adalah mencari hidden pattern dalam dataset. Pattern yang dicari adalah kelompok sampel tanpa label, tapi berdasarkan kemiripan biasanya. Berdasarkan kemiripan ciri-ciri antar sampelnya. Algoritma yang umum ditemui ada K-means clustering algorithm atau hierarchical clustering. Ada lagi nanti K-medoid, ada Birch, ada banyak sih algoritmanya di unsupervised machine learning. Tergantung dari karakteristik datasetnya yang mau dicari itu apa. Algoritma itu biasanya spesifik. Tapi yang umum itu dua ini, K-means clustering sama hierarchical clustering. Nah, yang terakhir itu adalah reinforcement learning. Agak berbeda dengan unsupervised dan supervised yang sifatnya berbasis data. Reinforcement learning ini berbasis eksplorasi. Dia ngumpulin data sendiri. Dia mengumpulkan data sendiri, kemudian dia mengevaluasi, kemudian memetakan antara aksi dengan hasil evaluasinya itu seberapa bagus, seberapa jelek. Nanti keputusan dari pasangan antara aksi dan evaluasinya itu akan menjadi sebuah policy ya, jadi atau sebuah pemetaan antara aksi dan state dan aksi ya. Nah, jelasnya gini, kalau reinforcement itu jadi dari urutan antara state ini kondisi state itu apa ya? Kondisi lingkungan yang bisa dipahami oleh algoritma. Kemudian aksi, biasanya kalau manusia itu kan ngelihat kalau state itu ibaratnya seperti sekarang ini lagi hujan atau panas gitu. Maka aksinya adalah kalau manusia, kalau hujan ya pakai payung, kalau panas ya bisa pakai payung atau pakai topi. Nah, itu aksinya. Jadi state itu adalah kondisi lingkungannya, dan aksi adalah keputusan yang diambil oleh reinforcement learning. Tapi reinforcement learning nggak tahu aksinya yang paling optimal itu yang mana di awalnya. Kemudian dari pasangan ada state, kemudian ada aksi yang diambil oleh reinforcement learning, maka nanti ada delayed reward. Delayed reward itu ada hasil evaluasi yang dihitung sedemikian rupa untuk menentukan bahwa aksi yang dilakukan itu adalah bernilai baik atau tidak. Itu rewardnya. Kemudian bentuk otaknya, bentuk pemikiran dari reinforcement learning ini adalah berupa policy. Policy itu keputusan ya, semacam kebijaksanaan atau kemampuan menilai sesuatu. Kemampuan menilai sesuatu kemudian mengambil keputusan. Jadi policy ini kalau kita bayangkan adalah seperti pemetaan antara state dan aksi yang paling baik, yang paling optimal. Ya, pasangan state dengan actions yang paling optimal. Contoh itu gini. Ketika bermain game tuh lo pasti Anda ketika ketemu dengan satu game baru, maka
Kalau Anda nggak baca tutorialnya, nggak pernah latihan tutorial, pasti kan coba-coba dulu. Coba-coba dulu gimana cara mainnya. Kalau cepat mati berarti kan tidak, kalau kita sebagai ibaratnya sebuah algoritma reinforcement learning, maka ketika mencoba aksi tertentu, jadi ngelihat state di sana, misalnya state-nya adalah ngelihat ada musuh, ya, musuhnya mendekat. Kemudian aksi yang dipilih oleh reinforcement learning adalah diam saja. Maka ketika ada tumbukan antara musuh dan kita, maka akan mati. Nah, mati itu sebagai evaluasi, rewardnya adalah jelek. Nah, dari reward yang jelek itu berarti kita kalau ada musuh yang maju ya jangan diam aja. Apa keputusannya? Aksi yang lain. Misalnya mundur atau melompat. Nah, melompatnya kapan? Nah, itu keputusan yang banyak keputusan yang bisa dipilih oleh si reinforcement learning. Itu perlu eksplorasi, jadi harus mencoba-coba memang si RL ini ya, reinforcement learning itu algoritma yang seperti manusia yang mencoba aksi-aksi. Jadi ada kondisi sedemikian rupa state, kemudian dia mencoba aksi-aksi yang belum dia tahu hasilnya ya. Kita coba dulu aksi A, B, C, D, kemudian dari sana dia belajar. RL ini akan mempelajari mana aksi yang menguntungkan. Nah, yang menguntungkan itulah yang akan diambil keputusan untuk ketika bertemu dengan state yang sama, kondisi yang sama. Sama dengan robot in maze juga sama kondisinya. Kemudian ada balance a pole ini. Jadi kalau misalnya Anda mau